Selamat datang di channel ini. Uni Eropa tengah mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan mengenakan pajak besar pada kendaraan listrik buatan Cina. Langkah ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada industri otomotif Cina. Namun, sebelum keputusan apapun diambil, Turki membuat langkah mengejutkan dengan menerapkan tarif ketat pada mobil yang diimpor dari Cina. Turki memberlakukan tarif besar sebesar 40% pada semua kendaraan Cina. Selain itu, Turki menetapkan bahwa tidak ada kendaraan yang dikenakan tarif lebih rendah dari $7.000, sehingga importir dipaksa membayar pajak minimum sebesar $7.000 per mobil, meskipun tarif sebenarnya lebih kecil dari angka tersebut. Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi produsen mobil Cina, yang selama ini sangat bergantung pada pasar Turki sebagai bagian penting dari strategi ekspor mereka. Namun, dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan, kurang dari sebulan setelah pengumuman tarif tersebut, Turki memutuskan untuk mencabut tarif secara menyeluruh. Dalam langkah yang lebih tidak terduga, Turki kemudian menandatangani perjanjian kerja sama senilai $1 miliar dengan BYD, produsen kendaraan listrik terkemuka di Cina. Perjanjian ini mencakup pembangunan basis produksi kendaraan skala besar di Turki dengan kapasitas produksi hingga 150.000 kendaraan per tahun. Pengamat industri mempertanyakan alasan dibalik keputusan Turki untuk mencabut tarif begitu cepat. Beberapa ahli berpendapat bahwa langkah ini mungkin bagian dari strategi Tiongkok untuk menghindari sanksi tarif Uni Eropa pada kendaraan listrik. Dengan mendirikan pabrik di Turki, produsen mobil Cina dapat terus mengakses pasar Eropa tanpa terhalang oleh tarif tinggi yang dikenakan Uni Eropa. Sejak awal abad ke-20, Amerika Serikat dan Jerman telah menjadi pelopor industri otomotif dunia yang meletakkan dasar bagi kemajuan sektor ini. Pada tahun 1970-an, Jepang muncul sebagai kekuatan dominan dalam industri otomotif, dikenal dengan efisiensi bahan bakar, keandalan, dan teknologi inovatif. Produsen mobil Jepang mendominasi pasar global selama beberapa dekade, menetapkan standar tinggi bagi pesaing. Di sisi lain, industri otomotif Cina mulai berkembang pada tahun 1980-an, didorong oleh usaha patungan dan kolaborasi dengan negara-negara asing. Pada tahun 1985, produksi mobil Jepang mencapai 11,04 juta unit, dengan 1 juta di antaranya diproduksi di luar negeri dan 6,85 juta diekspor ke pasar internasional. Sebagai perbandingan, produksi mobil Cina pada tahun yang sama hanya mencapai 440.000 unit, dengan ekspor kurang dari 1% dari total produksi. Mobil buatan Cina saat itu sering dianggap berkualitas rendah, bahkan mendapat julukan negatif sebagai sampah industri. Namun, apa yang tampak seperti masa depan suram bagi industri otomotif Cina berubah secara drastis dengan munculnya kendaraan listrik. Pada pergantian abad ke-21, meningkatnya kesadaran akan pemanasan global dan kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi karbon mendorong transformasi energi secara global. Pemerintah Tiongkok melihat peluang ini dan mengambil langkah proaktif untuk mendukung produsen mobil lokal serta berinvestasi besar-besaran dalam penelitian, pengembangan, dan produksi kendaraan energi baru. Strategi ini tidak hanya bertujuan mengatasi masalah lingkungan tetapi juga memantapkan posisi Tiongkok sebagai pemimpin di pasar global teknologi energi bersih. Maju cepat ke tahun 2023, hasil dari upaya panjang Tiongkok di sektor otomotif tidak dapat disangkal. Industri manufaktur otomotif Tiongkok telah mencapai kemajuan luar biasa, menjadi kekuatan besar dalam produksi domestik dan ekspor internasional. Menurut Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok, produksi dan penjualan kendaraan di negara itu pada tahun 2023 mencapai 30 juta unit. Angka ini memperkuat posisi Tiongkok sebagai produsen mobil terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut, 9,6 juta unit merupakan kendaraan energi baru, NEV, termasuk mobil listrik dan plug-in hybrid, yang menunjukkan komitmen Tiongkok untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan. Pertumbuhan Tiongkok di pasar otomotif internasional juga sangat signifikan. Pada tahun 2023,
Ekspor mobil Tiongkok mencapai rekor 4,91 juta unit, termasuk 1,2 juta NEV. Angka ini mencerminkan peningkatan 57,9% dibandingkan tahun sebelumnya, membuktikan tingginya permintaan global untuk kendaraan energi baru buatan Tiongkok. Ekspor ini terutama ditujukan ke pasar utama seperti Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, menjadikan Tiongkok sebagai eksportir mobil terbesar di dunia. Keberhasilan ini tidak hanya menyoroti pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam industri otomotif global tetapi juga membuktikan efektivitas strateginya dalam memimpin transisi dunia menuju kendaraan listrik. Produsen mobil Tiongkok terus memperluas kehadiran global mereka dengan membangun basis produksi di berbagai wilayah. Strategi ini menunjukkan ambisi Tiongkok untuk menjadi kekuatan dominan dalam industri otomotif global, khususnya di bidang kendaraan energi baru. Pada tahun 2021, Tiongkok mengambil langkah berani dengan mengumumkan pembangunan pabrik komponen baterai seluas 523 hektar di Michigan, AS, untuk memasuki pasar Amerika Utara. Pada tahun yang sama, perusahaan Tiongkok Guoyan High-Tech mengakuisisi Bosch Group, pemasok otomotif terkemuka asal Jerman. Akuisisi ini bertujuan untuk mengubah Bosch menjadi fasilitas produksi baterai energi baru, memperkuat posisi Tiongkok di pasar suku cadang mobil global. Pada tahun 2024, beberapa produsen mobil Tiongkok, seperti Great Wall Motors, SAIC Group, dan BYD, mengumumkan rencana pembangunan fasilitas produksi di Thailand. Pabrik-pabrik ini dirancang untuk memenuhi permintaan kendaraan listrik yang terus meningkat di Asia Tenggara dan memperkuat posisi Tiongkok di kawasan tersebut. Di antara semua produsen, BYD telah muncul sebagai pemain paling berpengaruh di sektor kendaraan energi baru Tiongkok. Ekspansi global BYD menyoroti ambisinya untuk meninggalkan jejak yang signifikan di pasar internasional. BYD baru-baru ini mengumumkan investasi sebesar $1 miliar untuk membangun fasilitas produksi dan penelitian mobil skala besar di Turki. Langkah strategis ini memungkinkan BYD memanfaatkan perjanjian Uni Bea Cukai antara Turki dan Uni Eropa, memungkinkan mereka memproduksi kendaraan secara lokal dan memasuki pasar Eropa tanpa dikenakan tarif impor tinggi. Investasi ini memperkuat posisi BYD di Eropa dan menegaskan pengaruh global yang semakin besar dari produsen mobil Tiongkok. Keputusan untuk membangun basis produksi di Turki juga didukung oleh sejumlah faktor. Meskipun Turki memiliki populasi relatif kecil, sekitar 85 juta orang, negara ini menghadapi tantangan ekonomi, termasuk tingkat pengangguran sekitar 10%. Dengan mendirikan pabrik di Turki, produsen mobil Tiongkok dapat menciptakan ribuan lapangan kerja, yang tidak hanya membantu mengurangi pengangguran tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian lokal. Peluang ini memperkuat citra produsen mobil Tiongkok sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, pasar otomotif Turki berkembang pesat. Pada tahun 2023, Turki mengimpor lebih dari 1,2 juta mobil, mencerminkan permintaan kendaraan yang terus meningkat. Merek-merek mobil Tiongkok, termasuk BYD, MG, dan Chery, memanfaatkan peluang ini dengan menjual sekitar 380.000 kendaraan di Turki, mengamankan 14% pangsa pasar. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 18% pada pertengahan tahun 2024, menjadikan Turki sebagai pasar strategis bagi produsen mobil Tiongkok. Tren kenaikan pangsa pasar kendaraan listrik di Turki menggarisbawahi pentingnya negara tersebut sebagai pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang. Produsen mobil Tiongkok, yang dikenal dengan kendaraan energi baru, NEV, canggih dan terjangkau, terus menonjol dengan membangun basis produksi di Turki. Langkah ini tidak hanya membuka akses ke pasar otomotif lokal yang berkembang pesat, tetapi juga memanfaatkan posisi geografis strategis Turki sebagai jembatan antara Eropa dan Asia. Dengan mendirikan fasilitas produksi di Turki, produsen mobil Tiongkok dapat mengekspor kendaraan dengan lebih efisien ke wilayah lain, sekaligus menghindari tarif impor tinggi yang dikenakan Uni Eropa. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan,
dan mari kita lanjutkan. Kemitraan antara Tiongkok dan Turki ini memperkuat posisi Turki dalam sektor otomotif global dan menjadikannya elemen penting dalam strategi ekspansi internasional produsen mobil Tiongkok. Namun, hubungan yang berkembang pesat ini telah menimbulkan kekhawatiran di Uni Eropa. Ekspansi Tiongkok yang cepat di pasar kendaraan energi baru Eropa menjadi sorotan bagi para pembuat kebijakan UE. Pada tahun 2022, Tiongkok mengekspor sekitar 680.000 kendaraan energi baru ke Eropa, yang menyumbang hampir 100%, 99,7% dari pasar NEV Eropa. Dominasi ini terus berlanjut hingga 2023, dengan ekspor kendaraan energi baru dari Tiongkok ke Eropa melonjak menjadi 1,2 juta unit, mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 77,6%. Peningkatan pangsa pasar ini memicu kekhawatiran bahwa produsen mobil Tiongkok akan segera mendominasi pasar NEV Eropa, menyulitkan produsen lokal untuk bersaing. Untuk menghadapi persaingan yang meningkat, beberapa negara Uni Eropa, termasuk Prancis, memberlakukan tarif lebih tinggi pada kendaraan energi baru buatan Tiongkok. Tarif ini berkisar antara 17,4% hingga 38,1%, yang secara langsung memengaruhi daya saing harga kendaraan Tiongkok di pasar Eropa. Akibatnya, kendaraan listrik Tiongkok menjadi lebih mahal, berpotensi mengurangi daya tariknya di kalangan konsumen Eropa. Konsumen mungkin mulai beralih ke pilihan kendaraan yang lebih terjangkau dari produsen lokal atau negara lain. Namun, Turki menawarkan solusi potensial bagi produsen mobil Tiongkok untuk mengatasi hambatan tarif tinggi ini. Berdasarkan perjanjian Uni Bea Cukai antara Turki dan Uni Eropa, kendaraan listrik yang diproduksi di Turki dibebaskan dari tarif UE. Dengan mendirikan fasilitas produksi di Turki, produsen mobil Tiongkok dapat memanfaatkan pengecualian ini untuk mengekspor kendaraan mereka ke Uni Eropa tanpa dikenakan biaya tambahan. Langkah strategis ini menciptakan peluang besar bagi produsen mobil Tiongkok seperti BYD dan perusahaan lainnya untuk memperluas kehadiran mereka di pasar Eropa. Dengan meningkatkan basis produksi di Turki, mereka dapat meminimalkan dampak tarif Uni Eropa, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam pasar NEV global. Ekspansi ini juga membuka peluang bagi produsen Tiongkok untuk membangun pijakan yang lebih kuat di negara-negara Eropa lainnya di masa depan. Strategi produsen mobil Tiongkok, seperti BYD, untuk membangun fasilitas produksi di berbagai wilayah strategis dunia, termasuk Turki, dapat mengurangi dampak finansial negatif dari tarif Uni Eropa. Langkah ini memungkinkan kendaraan energi baru, NEV, buatan Tiongkok tetap kompetitif dalam hal harga di pasar Eropa dalam jangka panjang. Namun, kebijakan proteksionis Uni Eropa yang bertujuan melindungi produsen lokal dapat memberikan dampak sebaliknya. Alih-alih memperkuat posisi Eropa, langkah ini dapat melemahkan keunggulan kompetitifnya di pasar otomotif global, terutama karena perusahaan-perusahaan Tiongkok terus memperkuat pijakannya. Selain ekspansinya di Turki, BYD telah mengambil langkah strategis di wilayah-wilayah penting lainnya untuk memperluas jejak globalnya. Misalnya, perusahaan ini telah mendirikan basis produksi bus listrik di Hongaria sebagai bagian dari komitmennya untuk memperkuat kehadirannya di pasar Eropa. Di Amerika Latin, BYD melakukan akuisisi signifikan dengan membeli bekas pabrik Ford di Brasil, yang akan meningkatkan kemampuan manufakturnya di kawasan tersebut. BYD juga merencanakan pembangunan pabrik canggih di Meksiko, yang akan semakin memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik global. Semua langkah ini merupakan bagian dari strategi global BYD untuk meningkatkan kapasitas manufakturnya dan memperluas kehadirannya di pasar regional, sambil menghindari hambatan perdagangan seperti tarif tinggi. Dengan fasilitas produksi yang tersebar di Eropa, Amerika Latin, dan segera di Amerika Utara, BYD memastikan daya saingnya tetap tinggi meskipun menghadapi tantangan kebijakan perdagangan internasional. Jaringan fasilitas produksi yang luas ini tidak hanya memperkuat kemampuan BYD untuk merespons permintaan lokal di berbagai wilayah tetapi juga membuat langkah-langkah proteksionis Uni Eropa semakin sulit untuk memperlambat ekspansinya. Dengan memproduksi secara lokal, BYD mampu menghindari tarif tinggi dan tetap kompetitif di pasar global.
Hal ini memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya di seluruh dunia. Sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia, kemampuan BYD untuk beradaptasi dengan kompleksitas perdagangan global dan mengelola produksi lokal memberikan keunggulan strategis yang signifikan. Perusahaan ini berada di posisi yang kuat untuk memimpin industri otomotif dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.